Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, belikan saya ikan tenggiri. Dari bunyi sambutan salam, macam ndak tidur 15 hari. Apa kabar jamaah Ketapang? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Memang cantik pokok kaktus. Pokok kaktus dari luar negeri. Saya agak susah ceramah fokus karena dipanggil-panggil sebelah kiri. Biar supaya adil, jamaahnya ini 3 kelompok. Pertama saya ke depan dulu 20 menit, oke? Setelah itu nanti arah ke kanan 20 menit. Setelah itu terakhir sebelah kiri 20 menit. Janji? Bisa fokus? Jangan ada dusta di antara kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Judul kita malam ini, gantungkan harapanmu hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang anak kecil SD ditangkap oleh bapak Kapolsek. Sampai di kantor Polsek, ditempeleng, dipukul, ditampar. Lalu apa kata dia? Saya tidak takut sama Kapolsek, saya hanya takut pada Allah. Dia dalam keadaan mabuk habis ngelem. Apakah diterima ucapannya? Hebat orang Ketapang, bisa dia menghukum tidak diterima. Kenapa ucapannya tidak diterima? Karena dia melanggar perintah. Ada malam-malam razia Satpol PP menangkap bencong. Begitu ditangkap, kenapa kamu melakukan kejahatan ini? Sebenarnya perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Kenapa kamu membuka aurat seperti ini? Enggak apa-apa aurat kita terbuka, yang penting hati kita takut sama Allah. Apakah diterima ucapannya? Hebat orang Ketapang, jadi juru bicara Allah. Kenapa tidak diterima? Karena perbuatannya tidak sesuai dengan firman Allah, sabda Rasulullah, dan ulama pewaris para nabi. Jelas? Jadi makna gantungkan hidup kepada Allah sesuai dengan tuntunan Allah dalam kitab Allah Al-Quran, ikut sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah meninggal dan kita ikut pewaris para nabi, para habaib dan para alim, para ulama, para guru, pimpinan pondok pesantren. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat badan. Amin ya rabbal.
alamin. Ini yang hadir malam ini, semua ini adalah jamaah dari guru-guru kita yang dididik dari kajian subuh, kultum, du'a, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, tahajud. Akhirnya jamaah di Ketapang ini ramai melimpah ruah berkumpul malam ini. Mudah-mudahan acara kita malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syarat supaya bergantung kepada Allah itu benar, bukan sekedar mulut mengatakan Allah, tapi syaratnya benar, mesti kembali ke jalan Sudirman, mesti kembali ke jalan Allah. Dan jalan Allah itu lurus. Orang yang melewati jalan nyerong ke kiri, belok ke kanan, dia mesti kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan Allah, bahasa Arabnya taubat. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapain saya taubat? Saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah korupsi, saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah buat dosa. Ketika kau merasa dirimu mulia, ketika kau merasa dirimu lebih hebat, ketika kau rasa dirimu suci tak berdosa, saat itu engkau sedang berdosa, maka kita bertaubat. Mudah-mudahan taubat kita malam ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Hailal judi wal karami. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Cara bertaubat, mandi. Sudah mandi? Alhamdulillah, saya sebelum kesini mandi dulu tadi. Tapi mandinya ada mandi masuk Islam, ada mandi wiladah habis melahirkan, ada mandi nifas habis darah berhenti 40 sampai 60 hari, ada mandi sunat hari Jumat, ada maaf cakap mandi junub. Sedangkan mandi ini disebut dengan mandi taubat. Bagaimana cara mandi taubat? Basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Bagaimana cara menyiramnya? Bisa disiram dari lutut duluan sampai ke paha, sampai ke pinggang, sampai ke pusat, sampai ke dada, sampai ke leher, sampai ke kepala. Atau tidak usah pakai urutan itu, nyemplung sekali cukup. Bisa mandi di kamar mandi, di kolam renang, atau Ketapang ini dekat dari laut. Mandi di laut. Apalagi kalau agak ke tengah sedikit, bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Jadi kalau ada suami ibu yang nakal, berbuat dosa, minta tolong sama Pak Ketua Panitia, bawa dia ke laut, serahkan ke ikan hiu. Setuju? Oh, setuju. Dia mau bertaubat. Saya berniat mandi taubat. Jangan sebut bismillah dalam kamar mandi, toilet ada WC, tak boleh. Jangan sebut lillahi ta'ala dalam hati. Habis itu siramlah. Jangan langsung air dingin ke kepala. Karena kalau air dingin ke kepala, kepala kedinginan, darah naik ke atas, mau mengencerkan pula. Mau membawa oksigen biar supaya otak ini panas. Akhirnya darah mau cepat-cepat naik ke atas.
tapi salurannya tersumbat karena kolesterol, sampai lupa menyapa Pak Wakil Bupati. Pas cerita makanan baru ingat, di samping saya Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, habis itu Bapak Kapolres, habis itu Bapak Dandim, habis itu Bapak Dan Ramil, habis itu ada Bapak Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, ada Ustadz EN, ada Ustadz Edi Karnain, ada Ketua Panitia, dan di hadapan kami ada kepiting, ada udang, dan semuanya kolesterol. Saya tengok Pak Kapolres makannya dikit, saya tengok Pak Wakil Bupati tidak makan sama sekali, karena beliau sudah makan di rumah. Saya sikit juga, karena malu mereka sikit, saya sikit juga. Kalau saya makan banyak, sudah kurus makan banyak. Mudah-mudahan bapak-bapak kita sehat walafiat. Yang sama kita hormati Ibu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mandi taubat, ambil wudhu. Setelah wudhu, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat. Jangan kuat-kuat. Kalau bapak sholat sunat taubat kuat, usolli sunnatat taubat, istrinya tidur di sebelah, dosa apa? Apalagi dosanya disebutkan sholatnya di Masjid Baitus Salam. Usolli sunnatat taubat, habis jual sabu 1 gram. Yang di samping polisi. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cukuplah antara kita dengan Allah saja. Usolli sunnatat taubat. Kawan sebelah nanya, dosanya apa? Diam kau setan. Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Besar dosamu, besar lagi ampunan Allah. 2 kali diulang. Allahu akbar. Ulang sekali lagi. Allahu akbar kabira. Kalau kau rasa dirimu besar karena jabatan, kau besar karena harta, kau besar karena kaya, Allah lebih besar. Allahu akbar. Kalau kau sangka dirimu kecil, tak ada apa-apa, kau miskin, susah, melarat, sesungguhnya Allah maha besar. Dengan mengatakan Allah maha besar, yang besar tidak merasa dirinya besar, yang kecil ada tempat dia bergantung. Allahu akbar. Allahu akbar. Makanya kalau ada ibu-ibu ngadu ke suaminya, aku besar bang. Allahu akbar. Kalau ada bapak-bapak ngadu sama ibu, dosaku besar sayang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah sholat sunat taubat, ayatnya terserah. Habis itu salam, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pelan-pelan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini banyak orang istighfar sekarang cepat-cepat mau mengejar 100. Macam dapat pisang goreng panas. Saya istighfarnya nggak bisa pakai lagu seperti Ustadz Somad. Saya istighfarnya nggak bisa kuat-kuat. Oke, istighfar dalam hati. Mau istighfar pakai lagu, bagus. Istighfar suaranya kedengaran, bagus. Istighfar dalam hati juga bagus. Tergantung masing-masing. Kalau Ustadz Somad, ya saya kalau lagi rame-rame istighfarnya pakai lagu. Astaghfirullah. Tapi kalau saya sendiri enggak. Saya sendiri di kamar. Masa saya astaghfirullah? Oh, enggak ada jam. Kalau saya sendiri ya saya pakai suara.
Kalau saya lagi imam di masjid, saya pakai suara Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi kalau saya lagi sendirian, Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Kalau takut hantu, Allahumma barik lana fima razaqtana. Kok doanya itu Pak Ustaz? Anak saya, jangan anak kita ditakut-takuti dengan hantu. Jadi bayangkan sama dia, mumpung dia belum nonton film hantu. Babah, ya. Kalau jumpa hantu apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan hantu itu. Setuju? Ya, setuju ya, setelah mandi taubat, sholat sunat taubat, beristighfar minta ampun kepada Allah. Mamin muslimin yudhnibu dzamban, siapapun yang silap salah berdosa, summa yatatahhar, mandi, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan semua dosa-dosanya. Doakan supaya Ustaz Somad dosanya diampunkan Allah. Memangnya dosa Ustaz Somad apa? Ustaz Somad pakai sabu-sabu? Enggak. Ustaz Somad pakai narkoba? Enggak. Ustaz Somad main judi? Tidak. Ustaz Somad minum khamar? Tidak. Dosa Ustaz apa? Aku merasa diriku lebih mulia dari kalian, guys. Karena aku berada di atas pentas, ada bunga-bunga, ada karpetnya 2 lapis, gambarku paling besar. Gambar Pak Wakil Bupati nggak ada, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak dan Lanal tidak ada. Bukan salah saya Pak, tanya panitia. Dibuat mereka gambar Ustadz Somad sebesar-besarnya. Tolong habis acara panitia jaga gambar ini baik-baik. Jangan nanti habis acara dibiarkan jatuh, tiba-tiba besok ada yang ngambil, dijadikan penutup WC. Soalnya kemarin habis pilek, banyak saya lihat gambar-gambar dijadikan penutup WC di tepi sungai. Bayangkan gambar saya dijadikan penutup pintu WC bagian dalam. Pas mau Ustaz senyum. Gak usah dibayangkan. Bisa dijaga. Tolong jaga baik-baik ya Bu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bersih, jadi Ustaz Somad dosanya apa? Merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih besar. Hai Abdul Somad, kau yang dimuliakan masyarakat Ketapang, jamaah Masjid Baitus Salam Dalong. Boleh jadi kau yang di atas Abdul Somad, ada saudaramu yang di bawah sana, yang duduk di atas tanah, yang tidak pakai karpet, yang tidak pakai tenda. Boleh jadi dia lebih dulu masuk surga dari engkau Abdul Somad. Diaminkan ya Allah. Memang nggak salah ngaminkan itu, nggak salah memang, tapi jaga juga lah perasaan saya. Orang Ketapang ini diajak sandiwara ya, terlalu jujur orangnya. Sampai dikasih tahu Pak Wakil Bupati tadi, Ustadz Somad, jamaah ini sudah ada yang datang siang tadi katanya. Betul. Allahu Akbar. Ya Allah, saudaraku yang hadir malam ini, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, keluarganya, sakinah mawaddah warahmah. Yang sudah bertaubat jangan lagi kembali kepada maksiat dan dosa ya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, belikan saya daun pacar. Sudah lama saya tausiah, tapi di Ketapang ini jamaahnya di atas pagar. Hai guys, itu di atas pagar betul-betul. Masya Allah, tabarakallah.
Masya Allah. Nanti semua ada saatnya, Besti. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dibahagiakan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Banyak-banyak istighfar. Menengok ayam mati ditabrak mobil, astagfirullahaladzim. Melihat ada musibah, astagfirullahaladzim. Melihat suami keluar dari kamar, astagfirullahaladzim. Melihat segala sesuatu, aku belum banyak dosa, aku belum banyak pahala, aku banyak silap dan salah. Melihat anak kecil, astagfirullahaladzim, kau masih kecil, dosamu belum banyak anakku. Melihat orang kafir, kau belum Islam, tapi kalau kau masuk Islam, kau bersyahadat dapat hidayah, catatan amalmu bersih. Sementara aku adalah lapendos, lelaki penuh dosa. Melihat orang tua, bapak umurnya sudah tua, amalnya banyak, sedangkan aku Abdul Somad umur baru 28 tahun. Amal gak setuju. Umur ini bukan masalah angka, ini masalah rasa. Nah tuh dosa tuh, bohong. Mudah-mudahan Allah mengampun. Man kasura kalamuhu, siapa yang paling banyak ngomongnya, siapa yang paling banyak bicaranya, kasura saktuhu, dialah yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini siapa yang paling banyak ngomongnya? Allahu Akbar. Saya merasa sayalah yang paling tinggi, rupanya ada yang lebih tinggi. Hati-hati ya bang, soalnya itu nggak ada pagar. Siap Besti kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sudah bertaubat, mudah-mudahan tidak kembali lagi ke dalam perbuatan dosa. Faqultu astaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Allah. Apa balasannya? 6. Innahu kana ghaffara, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, diturunkan hujan. Wa yumdidukum bi amwalin, diberikan harta yang berlimpah. Wa banin, diberikan keturunan anak cucu soleh solehah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin, diberikannya kebun-kebun yang subur-subur. Wa anhara, mengalir air sungai, rezeki yang tidak pernah putus. Maka amalkan banyak-banyak istighfar. Nabi istighfar, wallahi demi Allah, inni la astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih, aku beristighfar kepada Allah sehari semalam mi'ata marrah, 100 kali. Nabi yang sudah diampunkan dosanya 100 kali. Kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Udah lama malaikat itu mau mencelupkan kita ke bumi ketujuh, tapi karena Allah sayang sama kita, bismillahirrahmanirrahim, habis 20 menit. Nggak mungkin jam saya bohong. Ini bukan jam main-main ini jam dikasih Ustadz Luk, ini mereknya Casio, dikasih orang, dikasih Ustadz Luqmanul Hakim. Jadi setiap melihat jam ini saya ingat dengan sahabat Ustadz Luqmanul Hakim. Makanya kalau ngasih, kasih benda yang nggak hancur. Ini ngasih permen, ya habis 20 menit. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Mohon maaf Pak Ketua, Pak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak dan Lanang, alim ulama kita. Kok agak berat menghadap ke sebelah kanan, menghadapi ras terkuat di dunia. Apa kabar ibu-ibu?
Setelah kita bertaubat, maka kita mesti supaya istiqomah, maka mesti berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah aliyil azim. Berapa zikirnya? 5. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak buat maksiat, tidak melakukan perbuatan tercela, tapi kita namanya manusia, kadang lupa, kadang silap, kadang lalai, kadang alpa, kadang macam-macam, digoda hantu, digoda setan, betul? Maka supaya kita kuat bergantung kepada Allah, jangan berhenti berzikir. Tapi jangan gara-gara malam ini ngajinya bergantung pada Allah dengan zikir, besok yang jaga warung datang orang beli gula. Berapa gula sekilo? Subhanallah. Ibu anggota DPRD Provinsi sidang paripurna, bagaimana APBD Provinsi Kalimantan Barat ke depan? Gimana, Bu? Alhamdulillah. Padahal beliau bekerja mengabdikan ilmunya di parlemen. Parle artinya bicara. Parlemen tempat bicara, memperjuangkan aspirasi rakyat, masyarakat Kalimantan Barat, masyarakat Ketapang. Maka mudah-mudahan kita semuanya berzikir. Mau berangkat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Melihat wajah di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Mau tidur, jangan dibaca sekarang. Beberapa orang baca langsung tertidur. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mau masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Banyak zikir, tapi yang paling afdal dari semua zikir, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mulut berzikir, lisan berzikir, hati mengingat, dan fikir fokus. Bisa diingat? Lisan menyebut, hati mengingat, dan pikiran fokus. Sambil bawa motor, subhanallah, alhamdulillah. Saya berhenti di lampu merah, saya bawa mobil. Saya kalau di Pekanbaru nyetir sendiri, bukan seperti di Ketapang ini, dikawal. Mengawal Abdul Somad di Ketapang ini 4 lapis. TNI, Polri, Banser, mak-mak garis keras. Saya di Pekanbaru nyetir sendiri. Saya lihat di lampu merah ada orang nunggu lampu merah sambil berzikir. Ustaz tahu dari mana? Mulutnya bergerak. Buat dia berzikir. Rupanya di samping helm ada handphone. Besok pagi pergi ke warung beli kangkung bayam 2 ikat. Tapi ngomongnya sampai 2 jam. Anak siapa bini siapa suami siapa menantu. Besok kalau ada yang mulai ngajak-ngajak, padahal kami tadi malam sudah bertaubat, taubat kita mudah-mudahan taubat nasuha insyaallah. Tiba-tiba ada orang datang, bagaimana kabarnya anak saya, suami saya, menantu? Subhanallah, alhamdulillah. Tetap juga dia ngajak. Alah, baru dengar pengajian Ustaz Somad 1 kali, itu pun online. Udah mau taubat-taubat, ambil bayam, sumpatkan ke mulut. Setuju? Setuju. Gak boleh kasar begitu. Kita banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Subhanallah, engkau suci. Yang suci hanya Allah. Subhanallah. Engkau dipuja-puji Abdul Somad. Mamamu dibacakan protokol, mamamu dibacakan ketua panitia,
Mama mau dibacakan Bapak Wakil Bupati Ketapang. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah. Allahu Akbar, yang besar hanya Allah. Kau tak punya daya, tak punya upaya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi malam tabligh akbar di Masjid Baitus Salam Dalong Ketapang, Masya Allah. Apa kata panitia? La haula wala quwwata illa billah. Mengucapkan la haula wala quwwata setelah peristiwa atau sebelum? Setelah terjadi, megah, meriah, gegap gempita. Jangan angkuh, jangan sombong, bukan karena engkau, tapi karena Allah. Bagaimana tadi malam tabligh akbar di Baitul Salam Dalong? La haula wala quwwata illa billah. Begitu. Kalau tidak, bangkit ujub kita, bangkit takbir kita, bangkit riak kita, bangkit sum'ah kita. La haula wala quwwata illa billah. Jangan waktu rapat panitia, gimana nanti acara kita? La haula wala quwwata. Saya nggak mau gara-gara ini besok ibu bangunkan suaminya, kamu nggak ke laut ikan? La haula wala quwwata illa billah. Kamu nggak nanam sawit, nggak nanam karet, nggak nanam kelapa? La haula wala quwwata. Kalau ada suami ibu yang begitu besok, ibu nggak usah marah. Ibu jangan marah. Nanti ibu gak usah marah-marah. Nanti jam 12, jam 1 dia pasti bangun. Habis itu dia nanya, gimana siang sayang? La haula wala quwwata illa billah. Agama Islam tidak mengajarkan kita hanya berserah kepada Allah, tapi ada usaha dan ikhtiar. Mohon maaf ya Bu ya, boleh saya cerita? Ini di atas pentas ini ada pisang, ada lengkeng, ada semangka, ada anggur, ada macam-macam buah. Itu maka saya nggak mau cerita tadi. Banyak. Dan itu semua sudah disiapkan untuk Ustadz Abdul Somad. Tapi selama di atas tadi, ibu melihat dari samping, jamaah melihat dari depan, adakah saya makan buah ini? Tidak. Kenapa saya tidak makan? Karena saya jaga image. Sebelah kiri saya Ustadz EN, saya lihat Ustadz nggak ada makan. Di sebelahnya Pak Ketua Panitia, Ketua Panitia pun nggak juga. Saya di sebelah kanan saya lihat Pak Bupati pun juga tidak. Saya ya sudah. Apakah itu buah rezeki untuk saya? Ya, sudah ditakdirkan Allah berada di depan saya. Apakah kalau saya bukakan mulut saya masuk sendiri? Mesti ada usaha mengambilnya, memasukkannya ke mulut. Itu namanya usaha. Walaupun sudah di depan mata, milik kita, punya kita, disediakan untuk kita. Tapi kalau tidak ada usaha, bisa terjadi? Nggak bisa. Maka mesti ada ikhtiar, usaha. Kenapa kamu nggak menikah? Kalau jodoh memang betul, tapi saingan mudah-mudahan yang belum ada banyak yang jodoh. Sedikitnya Amin ini sepertinya udah punya anak 3. Bukan untuk kami Pak Ustaz, untuk anak-anak kami insyaallah. Nanti setelah duduk di pelaminan, kita datang ke atas pentas dan mendoakan kita. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Habis itu ibu pun sempat nanya di atas pentas, ini istrimu? Iya. Gimana bisa ketemu dulu? Enggak segitu juga kali. Pasti ada usaha, ada ikhtiar, dikenalkan Ustaz, dikenalkan Pak Imam, sebetulnya kantor, kebetulan tetangga, kebetulan sering ke masjid. Gimana kamu ketemu dengan suamimu? Waktu itu ada acara pengajian di Masjid Baitus Salam Dalong, manusia seperti semut hitam.
Tiba-tiba pas selesai acara, pas kami mau pulang, saya lagi nyari-nyari sendal, tiba-tiba kepala saya kejedut dengan seorang laki-laki. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempertemukan orang baik dengan orang yang baik juga, insya Allah. Malam ini laki-laki tidak bercampur dengan perempuan. Yang di sana laki-laki semua, tak ada perempuan. Tapi di sini ini laki-laki ini menjaga perempuan. Betul kan Pak? Ini perempuan ini kalau tidak dijaga nanti akan diambil oleh orang lain. Perempuan dijaga oleh 6 laki-laki. Berapa? Yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima kakak ayah, abang ayah, pakcik, yang keenam adik ayah, pakcik, pakcik bapak kecil. Maka perempuan dijaga. Ada lagi yang ketujuh, siapa dia? Ulil amri, bapak wakil bupati, menjaga semua perempuan-perempuan ini. Mudah-mudahan semua perempuan ini dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau badan itu ngikut ayah, tapi kalau pikiran, tingkah laku dan kecerdasan itu ngikut. Makanya kalau ada anak yang cerdas itu berarti ngikut ibu. Kalau ada anaknya tegap berotot besar berarti ngikut ayah. Maka yang badanmu tegap, carilah perempuan yang cerdas supaya badannya tegap berisi dan anaknya cerdas. Mudah-mudahan perempuan yang hadir ini perempuan yang soman, solihah semua insya Allah. Ketika perempuan itu solihah, dia akan menjaga kehormatannya, menjaga dirinya. Kita pergi ke pasar, sampai di pasar ada buah semangka yang sudah dibelah, diletakkan di atas nampan, sudah kena panas, sudah berdebu, sudah lisut, airnya kering. Tapi ada satu semangka yang berada di dalam toko, berada di dalam lemari kaca, berada di dalam kulkas. Pertanyaannya, beli semangka yang terbuka di pinggir jalan atau yang ada dalam kulkas? Yang menutup aurat. Anak kecil pun menutup aurat. Masya Allah. Kenapa begitu? Karena dibiasakan. Itu anak kecil menutup aurat. Itu ada yang enggak menutup aurat. Kepanasan. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir jangan pernah putus. Sambil memasak berzikir, sambil masak. Mama, kenapa ini masakannya enak banget? Sebetulnya masakannya biasa aja. Yang biasa itu adalah luar biasa, itu zikirnya. Apa zikirnya tadi? Zikirnya saya pakai telunjuk. Apa itu? Gulai ini satu bungkus, yang ini satu bungkus. Namanya touch screen. Disentuh dinding kaca rumah makan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita lalai, di saat kita lupa, disitulah setan masuk dan membuat kita alladzi waswisu fi sudurin nas. Dia berbisik-bisik, bukan di telinga. Sudur, dada. Dada yang sebelah mana? Kanan, kiri, atas, bawah, tengah. Sebelah kiri, tempat yang berdegup dan berdetak. Di sanalah tempatnya jantung. Itulah dia berbisik. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam badan itu ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut rusak. Ala wahyal qalb. Dia adalah hati. Dia adalah jantung. Jantung apa hati Pak Ustaz? Dua-duanya kita pakai. Jantung, hati. Dialah tempat berzikir. Makanya orang berzikir itu pas lafaz Allahnya ke jantung. La ilaha Allah. La ilaha Allah. Kenapa orang berzikir itu lafaz Allah? Karena menghujamkan kalimat Allah ke jantung, mengusir setan, mengusir bisikan-bisikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ustaz Somad, suami saya ini enggak sholat Pak Ustaz. Tolong bacakan ayat kursi, tolong ruqyah Pak Ustaz. Suami enggak sholat.
salah setan. Suami selingkuh, salah setan. Suami minum khamar, salah setan. Suami main judi online, salah setan. Pas di ruqyah, not responding. Allah biasanya kalau dibacakan ayat suruh setannya lari. Ini nggak ada. Ternyata kata setan, aku sudah lama pensiun. Kenapa? Karena dia lebih setan dari aku. Betul, Bu? Maka kalau kita berzikir, insya Allah berzikir rame-rame sendirian, Pak Ustaz. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia berzikir sendirian, tengah malam, dia bangun, dia tahajud. Apa Pak Ustaz? Pertama mandi suci bersih, setelah mandi sholat sunat wudu. Sholat sunat apa? Wudu. Setelah sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Setelah sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Setelah sunat tahajud, sholat sunat hajat, supaya anaknya lulus perguruan tinggi negeri, amin. Supaya yang sudah sarjana dapat kerja, amin. Supaya Kabupaten Ketapang ini baldatun ibatun warahman wafur, amin. Supaya rezekinya berlimpah, amin. Supaya keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Setelah sholat sunat hajat, tutup dengan sholat witir 3 rakaat, bagus. Gak sanggup 3 rakaat, capek Pak Ustaz. 1 rakaat. 1 rakaat saya gak bisa berdiri Pak Ustaz. Duduk di kursi. Duduk juga gak bisa Pak Ustaz. Baring menghadap ke arah kiblat. Gak bisa juga baring Pak Ustaz. Telentang pakai isyarat mata. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Pakai mata pun gak bisa. Kami sholatkan. Gak ada alasan dalam Islam tidak bisa sholat. Katanya nggak boleh tayamum, nggak boleh wudu. Nanti kalau wudu kena air, dia kena sakit tulang, dia kena akut, dia nanti mati. Tayamum, nggak bisa tayamum, tangannya nggak bisa bergerak. Ditayamumkan. Maka suami yang kaya, yang punya jabatan, yang gagah perkasa, jangan angkuh, jangan sombong. Karena lawan dari muda adalah tua, lawan dari sehat adalah sakit. Sampai masanya kau akan terbaring. Dan yang akan mentayamumkanmu adalah mereka yang baik-baik. Kalau kalian diaminkan, maksudnya diamin itu baiknya, bukan terbaringnya. Sampai masanya suami terbaring, tidak bisa bergerak, istrilah yang akan mentayamumkan, menyuapkan bubur ayam, dan membisikkan ke telinganya dengan tenang. Tenang sayang, malaikat maut sebentar lagi. Kalau suaminya baik, suaminya soleh, tidak kasar, tidak gede, istrinya membersihkan zikir ke telinganya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala hawla, wala quwwata illa billah. Apa itu yang kau bisikkan mama? Karena waktu sehat dulu engkau yang mengajarkan itu kepada kami. Tapi ketika kau kasar, sombong, KDRT, terpereng, sifat tunjang sikut tinju, sampai masanya kau akan lemah terbaring. Apa yang mereka bisikkan? Bukan la ilaha illallah. Yang mereka bisikkan, mana surat tanah? Betul Bu? Aduh, pusing saya. Semuanya betul. Habis waktu 20 menit. Kenapa kalau ceramah di depan orang baik ini waktu begitu cepat berlalu? 20 menit, 20 menit. Mohon izin saya ke sana 20 menit. Dan nanti saya nggak kembali lagi ke sini karena saya langsung masuk mobil dan pulang. Izin Pak Dan Lanal, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Ketua DPRD, Bapak Wakil Bupati, Ustadz EN, Bapak Ketua Panitia, para kiai, para alim, para ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Masya Allah, tabarakallah, pesona
pecinta solawat Nariah Kabupaten Ketapang. Yang punya kamera ada flashnya bisa dihidupkan? Yang ada senternya hidupkan? Ada senternya ya diam aja. Maulaya salli wa sallim daiman abada habibika khalqi kullihim sayyidul kauni wa saqaini wal fariqin urbi wa min ajabi maulaya salli wa sallim daiman abada habibika khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami antal habibul ladzi turjata atuhu likulli habibin ahwali muhtami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah bertaubat nasuha, mandi taubat, istighfar, sholat sunat, minta ampun kepada Allah, lalu kemudian menjaga dengan berzikir. Yang ketiga, jangan sampai meninggalkan jamaah. Sholat berjamaah. Apa bukti tabligh akbar di Ketapang berhasil? Bukan malam ini, tapi lihat besok sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah Masjid Baitus Salam Dalong melimpah sampai keluar insyaallah. Amin. Masjidnya sudah bagus, masjidnya sudah cantik, 2 lantai, pakai kaca. Wahai saudaraku yang ada dalam masjid, kami dari sini melihat kalian seperti melihat akuarium raksasa. Itu ada ikan hiu di dalam. Masjid yang sudah cantik, maka jangan sampai tinggal sholat berjamaah. Habis sholat subuh ngaji, kultum zuhur, sore-sore pengajian. Ibu-ibu di Ketapang sore ada pengajian wirid yasin. Bapak-bapaknya malam dari maghrib ke isya, anak-anak bawa ke masjid maghrib mengaji. Laki-laki sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di masjid, laki-laki yang soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solihah. Tapi di hadapan saya ini semuanya soleh. Amin ya rabbal alamin. Sholatnya berjamaah, zikirnya berjamaah. Selesai sholat jangan langsung pulang, zikir dulu berjamaah. Afdalu dzikri fa'lamal la ilaha illallah. Setelah zikir berjamaah, doanya berjamaah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina fi wan najata wal afwa. Bapak, saya boleh nanya? Jawab dengan jujur ya. Malam ini melihat polisi dan tentara datang ngaji, senang atau enggak senang? Saya yang bukan polisi, saya yang bukan tentara, malam ini melihat polisi dan tentara datang beramai-ramai. Kami yang enggak polisi, yang enggak tentara ini bangga, Pak. Betul. Ibu-ibu pun bisa menasihati anaknya. Apa kata ibu kepada anak? Lihat itu polisi datang, lihat itu tentara datang. Bapakmu baru jadi hansip udah enggak datang. Mohon maaf hansipnya. Adik-adik, sahabat-sahabat dari Banser datang semua. Masya Allah. Ini apa yang Ustaz pikirkan sekarang? Yang depan sudah
yang kanan sudah. Yang saya pikirkan, gimana mau pulang nanti? Mobil di mana ini? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut. Kenapa? Gantungkan harapanmu hanya kepada Allah. Berharap kepada kawan, pagi jadi kawan, sore jadi lawan. Betul? Banyak yang ngaku. Berharap kepada manusia, kecewa. Berharap kepada harta, binasa. Berharap kepada kuasa, ditangkap KPK. Berharaplah kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan. Serahkan semuanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Di awal sholat, di akhir sholat, serahkan lagi kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu tayyibatu lillah. Taubat sudah, zikir sudah, jaga dengan berjamaah, jangan sendirian. Sudah taubat tapi sendirian. Sendirian akan masuk neraka. Kalau kita sudah berjamaah, sudah pakai topi putih, sudah bergabung dengan pecinta sholawat nariyah, tiba-tiba masih bawa ayam jagal, pasti orang mengatakan, kamu kan udah taubat, kamu kan orang pesona, kamu kan sholawat nariyah, kamu kan sudah ngaji, kok masih buat maksiat? Itulah pentingnya berjamaah. Hayya 'alas shalah. Gak mungkin masih duduk, pasti dia akan pergi ke masjid. Gak mungkin kalau sudah sholawat, sudah zikir, sudah ngaji, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lepak bala 6. Gak mungkin. Kenapa? Dia segan dengan jamaah. Ada rasa nggak enak, ada rasa sungkan. Mudah-mudahan semua yang hadir ini hatinya berjamaah. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Coba lihat logo pesona itu, bintangnya berapa itu, coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Kanan kiri ada wali songo, wali Allah, nggak sendirian, tetap berjamaah. Ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Ampel, ada yang menjaga kali, Sunan Kalijogo, nggak bisa sendirian. Nabi Muhammad SAW tidak sendirian. Ada orang tua yang bijaksana. Siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang berotot bertenaga, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang cerdas otaknya, Ali bin Abi Thalib. Ada anak muda yang kaya raya, Utsman bin Affan. Ada anak muda yang hebat bahasa asing, bahasa Yahudi, Zaid bin Sabit. Ada anak muda yang suaranya bagus, Bilal bin Rabah. Ada laki-laki yang kaya raya, banyak uang, dan dia punya kekuasaan, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kita pun juga begitu. Setiap kita ini punya kelebihan yang diberikan Allah. Tapi perasaan kawan saya ini nggak tahu kelebihannya Pak Ustaz, lebih hitam. Orang barat pergi ke Indonesia, beli tiket pesawat, nyewa kamar hotel, bayar makan, demi untuk berjemur biar supaya hitam. Kita belum berjemur sudah kurang apa lagi nikmat Allah. Betul? Makanya kalau ada ibu yang istri suaminya marah, kenapa kamu hitam? Itulah kelebihan. Hitam campur manggis, walaupun hitam lututnya berkulis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah sendirian. Paksa-paksakan sholat ke masjid. Allah bisa karena biasa. Kalau ada suami yang tidak sholat, kita doakan mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hatinya sholat. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun dia tidak mau ke masjid karena kaya, karena pejabat,
karena orang hebat. Sampai masanya semuanya akan mati dan jenazahnya dibawa ke masjid. Siapa yang nggak mau ke masjid Baitus Salam? Silakan. Siapa yang nggak mau masuk ke masjid? Silakan. Sampai masanya kau tidak ke masjid, tapi jenazahmu dibawa masuk ke dalam masjid. Takbirnya tidak cuma 1, 4 kali takbir. Saudara yang dimuliakan Allah, semua kita ini akan mati. Pejabat-pejabat, jangan, orang yang hadir. Polisi, jangan, ada Pak Kapolri. Tentara, ada Pak Dandim, Pak Dandim. Ustaz, astagfirullah. Kita semua akan mati menghadap Allah. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, istri besar. Ibu, saya boleh nanya, kalau bapak meninggal ibu mau ikut? Yang katanya setia sehidup semati, aku hidup. Yang katanya harta bersama berubah menjadi harta gono. Kau begono? Surat tanah berganti nama, surat mobil STNK BPKB berganti nama, surat nikah, surat nikah berganti nama. Nama siapa? Brownies, Brondong Man. Kau akan masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah, menjadi santapan kalajengking dan ular. Kau hanya tinggal cerita, pernah kaya, pernah berkuasa, pernah hebat. Hanya butiran debu yang dihembus angin. Kau bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Yang tinggal menjadi bekal menghadap Allah hanya sodakoh. Yang tinggal menjadi bekal menghadap Allah hanya solawat. Sodakoh betul, solat betul, solawat betul, karena semuanya itu cara untuk bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah dengan solat. Wasta'inu bis sabri was salat. Bergantung kepada Allah dengan solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Bergantung kepada Allah dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Bergantung kepada Allah dengan zikir. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tegak, berdiri, bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada tali yang lapuk, jangan bergantung kepada rumput yang basah, jangan bergantung kepada kayu yang patah. Bergantunglah kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa berhaji berumrah ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Habis 20 menit. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Di Ketapang ini lebih 1 jam 3 menit. 20 menit ke depan, 20 menit ke kanan, 20 menit ke kiri.
Saya walaupun nggak ngelihat jam, maka saya kemana-mana ceramah saya tengok jam. Supaya apa? Karena banyak orang kalau sudah memegang mikrofon nggak tahu dia kapan berhenti. Tapi saya insya Allah semua orang sudah tahu. Ustaz Somad di mana-mana pasti dia ceramah 1 jam. Kecuali di Dalong, dia ceramahnya 1 jam 3 menit. Setelah itu dia berdoa kepada Allah. Nanti yang dibawa pulang adalah taubat nasuha, mandi, sholat sunat taubat, beristighfar. Setelah itu zikir jangan putus, dan jangan sampai tinggal berjamaah. Berjamaah di kepolisian, berjamaah di TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, berjamaah di komunitas ibu-ibu, berjamaah di ASN PNS, berjamaah di tempat tinggal masing-masing. Mudah-mudahan yang 3 ini bisa kita jaga, bisa kita amalkan insyaallah. Amin ya rabbal. Di akhir majelis mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan kita soleh dan solehah. Allah menjaga Kalimantan Barat dari narkoba, dari zina, dari malapetaka, bencana dan musibah. Allah berikan kita husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.